Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dumateng para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, wabil khusus sesepuh Kedung Asem Rumah Wisma Kedung Asem Indah, dan juga sesepuh takmir Masjid Baitur Rahim, dan sedaya para jamaah Bapak Ibu ingkang minulya rahimakumullah, termasuk para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti live kami di Facebook dan YouTube kami. Insyaallah sama-sama mudah-mudahan diberkahi Allah senantiasa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, diberikan kebahagiaan sekeluarga dan barokah dunia sampai akhirat kita. Benar dibarengi dengan ridha Allah, dibarengi dengan barokah dan juga ma'unah Allah serta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini kita mencoba untuk membersihkan diri kita, mensucikan jiwa kita, dan juga berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Dalam konteks spirit hijrah di akhir bulan Muharram ini, marilah kita menghijrahkan diri kita, memperkuat akidah kita, kemudian memperbaiki ibadah-ibadah kita, dan juga menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Karena akhlak itu adalah buah daripada seluruh akidah dan ibadah kita. Jadi sampai ada qaul ulama al-adabu qabla al-ilmi. Akhlak, adab, etika, tata krama itu harus didahulukan bahkan sebelum kewajiban menuntut ilmu. Dari sinilah maka di dalam Al-Quran itu disebutkan qad aflaha man tazakka. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya. Dari ayat itulah kemudian muncul satu kitab namanya Tazkiyatun Nafsi. Jadi kali ini tema kita adalah Tazkiyatun Nafsi. Ini gambar tab ini ya Pak ya, tulisannya nggak seberapa jelas. Ini yang bikin anak-anak, jadi ya materi pokoknya diedit sama anak-anak. Jadi kalau nanti ada gambar-gambar yang rodok-rodok kurang pas kali bapak-bapak ibu-ibu ya mohon dimaklumi. Intinya adalah tazkiyatun nafsi ini sebagai sarana untuk sentuhan kolbu kita, menata hati dan bersihkan jiwa kita. Jadi karena punjer dari segala macam perkataan, perbuatan, perasaan, dalam segala aspek kehidupan adalah dari hati. Jadi inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam diri kula jenengan ada segumpal daging, segumpal darah. Ketika segumpal itu baik, maka seluruh tubuh anggota badannya menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Terus ini niki ngaji tenanan, niki ngaji cara Bapak kula almarhum niku nek ngarani niki ngaji tuwa.
Nggih, ngaji tuwa kula pundhutke saking beberapa kitab termasuk saking kitab Syekh Imam Athaillah Al-Askandari di dalam kitab Al-Hikam. Ada juga sebagian dari kitab Al-Ihya Al-Ulumuddin. Dari situ kemudian muncul beberapa sub pokok bahasan berikut ini. Ya, jadi pertama yang akan kita bahas pagi hari ini adalah pengertian tazkiyatun nafsi. Yang kedua, pembagian nafsu menurut perspektif ahli tasawuf. Kemudian yang ketiga, metode, cara, kiat untuk mentazkiyah nafsu kita. Ini yang terpenting. Ya. Jadi untuk melembutkan hati kula jenengan, membersihkan jiwa dan hati kula panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna tazkiyatun nafsi menurut lughawi ya, dari at-tazkiyah yang bermakna at-tathhir ya, penyucian atau pembersihan ya, penyucian atau pembersihan. Yang kedua, kata an-nafsi yang artinya jiwa atau nafsu. Nah, jadi tazkiyatun nafsi adalah penyucian jiwa atau penyucian nafsu, pembersihan hati. Nah, dari sinilah maka kemudian at-tazkiyah juga dimaknai dengan an-nama atau an-numu yang artinya tumbuh, berkembang. Maka panjenengan kalau menyebutkan makna zakat, zakat itu menurut bahasa juga di samping makna at-tazkiyah juga an-nama atau an-numu yang artinya tumbuh, berkembang, barokah. Makanya orang yang berzakat itu, orang yang bersedekah itu menambah harta, menambah barokah harta kita. Oke. Sehingga Rasulullah bersabda, la yanqusu malun bi shadaqatin bal yazdad. Sedekah itu tidak mengurangi harta kula jenengan. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah kula jenengan. Bahkan justru bertambah dan bertambah. Sampai diulang 3 kali. Panjenengan rawuh mriki ya, ngesaki dhuwit 5.000. Cek nggih urunan kena ngituku, kena nggawe kopi, teh, susu. Oke. Saya terkesan di Arab Saudi itu Syai Laban. Mungkin Abah Jaya Balukman sudah paham. Syai Laban, teh susu. Ya, sampai sekarang itu jadi saya senang bikin teh susu. Kalau di Malaysia namanya teh tarik. Ya. Jadi kalau pernah tindak ke Kuala Lumpur, ya di sana ada warung namanya warung Hindun, itu di sana ada namanya teh tarik. Ya. Gitu. Lah jenengan sedekah berapapun yang panjenengan plongkan di kotak infak, walaupun hanya sekedar 5.000, 10.000, itu bertambah dan bertambah. Karena dari sedekah panjenengan itulah ya ngaji panjenengan ono camilane gitu. Ya ono OT-OT, ya ono wah iki seneng aku iki. Ya, ketika ngaji di Baitur Rahim, bayangan saya itu ngaji mulutan. Kenapa? Karena ngajinya sambil memikirkan mulut. Departemen Permakanan wal Per-OT-OT-an. Sehingga remen niku ngoten niku. Padahal panjenengan itu yang perumahan. Orang perumahan itu biasanya kan wah sok elit, sok formal. Tapi jenengan boten. Ya, coba. Kados Abah Jaya itu kan sekelas seandainya kok di Jakarta, mungkin jadi pengacaranya Sambo itu. Allahu Akbar. Ya. Nah, tapi kok bisa ya familiar kekeluargaan seperti ini. Terus ngaji ini santai, gitu, penuh dengan kekeluargaan.
Camilane terima gorengan. Tapi insya Allah kathah manfaat dan keberkahan. Itu. Jadi itu intinya adalah as-shadaqah seperti itu. Nah, dari makna itulah jamaah sekalian rahimakumullah, maka tazkiyatun nafsi itu diartikan menumbuhkan jiwa kita agar bisa menjadi tumbuh sehat dengan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Terus tumbuh kembangnya kula jenengan tidak semata-mata faktor fisik, melainkan justru dari kolbu, jiwa dan nafsu kula jenengan. Maka di lagu Indonesia Raya itu kan bangunlah jiwanya. Niku saking bahasa tazkiyatun nafsi ini, Pak. Makanya kemerdekaan Indonesia dengan lagunya Indonesia Raya. Tadi malam saya ngaji bersama Yai Ma'ruf Islamuddin sama Yai Imam Hambali, Yai Syukran Jazila itu. Ya, luar biasa, Pak. Kapan-kapan mau diadakan seperti ini. Habis mahalul qiyam tidak langsung duduk. Melainkan apa? Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Ini dari bahasa tazkiyatun nafsi ini. Membangun jiwa menjadi jiwa-jiwa yang sehat. Jangan sampai kula jenengan ya tergolong orang-orang yang fisiknya kelihatan sehat, segar, bugar, tapi batiniahnya kosong, gersang. Ya, banyak terjadi. Kurang apa sugiye, kurang apa pangkate, gitu. Kurang apa anak buahnya. Itu bisa jadi karena kegersangan jiwanya bisa melakukan sesuatu di luar nalar kebiasaan umumnya pada orang-orang yang setingkat orang seperti itu. Kenapa? Ya bisa jadi karena kegersangan jiwa seseorang. Ya, itulah jamaah sekalian. Maka penting membangun jiwa kalau jenengan situasi kondisi seperti ini. Makanya panjenengan kenapa setiap mau kajian harus di-Fatihah dulu, di-Fatihah supaya membuka semua tabir-tabir yang ada di tengah-tengah kula jenengan, terutama yang ada di batin kula panjenengan. Ya. Karena baru kali ini di masjid se-Surabaya yang saya ngaji kuliah subuh itu hanya di sini ya, seperti mau tahlilan. Tawasul dulu. Kenapa? Karena kita menghormati ojo lali kawitane kan ngoten. Saya teringat betul almarhum Abah Syafiuddin, Masya Allah. Orang seperti itu rasanya sampai sekarang masih hidup loh. Ya Allah, seperti itu. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan menjadi syuhada dan husnul khotimah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, maka secara terminologi ya, tazkiyatun nafsi adalah suatu upaya pengkondisian spiritual agar jiwa merasa tenang, merasa tentram, nyaman dan senang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, Pak. Kok kula jenengan sudah merasa aman, nyaman, tentram, tenang ketika kula jenengan berzikir kepada Allah, ketika kula jenengan datang Masjid Baitur Rahim berjamaah karena Allah, ketika kula jenengan bersama-sama beristighosah mohon dumateng Gusti Allah, itu berarti kula jenengan sudah termasuk berhasil dalam mentazkiyah nafsu kula jenengan. Tapi kok kula jenengan salatnya masih ngelamun, zikirnya masih napa niku mboten patek khusyuk, nggih, atine teng pundi-pundi, ya, itu berarti tazkiyah nafsunya perlu kita tingkatkan. Perlu kita tingkatkan. Ini jamaah sekalian. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada di beberapa kitab, insya Allah panjenengan sudah banyak yang paham. Ada 3 cara mencapai kesucian jiwa. Dan ini seandainya 3 cara ini kalau jenengan amalkan Bapak Ibu yang saya muliakan, insya Allah hidup kula panjenengan akan menjadi hidup yang bermakna, hidup yang komprehensif, hidup yang penuh dengan dinamika, tapi juga penuh dengan romantika. Karena hidup ini kan ada
ada problematika, bahkan ada dilematika gitu. Ada juga kemudian harmonika, yang terakhir usahakan sebagai seorang mukmin punya romantika kehidupan. Hidup ini indah. Ketika apa? Ketika kita bisa mencapai derajat tazkiyah nafsu kula jenengan. Ya. Jadi hidup ini apapun profesi kula jenengan, ya kan? Apalagi ngapunten kangge kula jenengan sing wis ngunduri sepuh ngaten. Itu sangat-sangat membutuhkan hal seperti ini. Karena yang dibutuhkan di dalam kehidupan kula jenengan, terutama dalam ibadah kula panjenengan, ini adalah yang menyangkut ke dalam ketiga cara dalam menyucikan jiwa kula panjenengan. Yang pertama, jamaah yang saya muliakan, yang disebut takhalli. Takhalli adalah mensucikan, mengosongkan hati kula jenengan untuk kemudian kita isi dengan sifat-sifat karakter-karakter yang terpuji. Ya. Mengosongkan jiwa kita, membersihkan hati kita dari akhlakul mazmumah, dari sifat-sifat tercela. Seperti ya nifaq, kufur, riya, ujub, sombong, pemarah, rakus, ya, termasuk ittiba'un nafsi. Sering dalam aturaken firman Allah, walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Wis to, kok ana wong sampai memperturutkan hawa nafsunya, mengesampingkan akal pikirannya, bahkan tidak mempedulikan aturan-aturan Tuhannya. Lafasadatis samawati wal ardu. La itu lamnya lam qasam, ya. Lam qasam itu Allah bersumpah pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Langit dan bumi, wa man fihinna. Ingat, wa man fihinna, pakai kalimat man bukan ma. Kenapa kok man? Man itu berarti lebih cenderung kepada seseorang. Ya. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya karena akhlak tercela itu, maka akan hancur kehidupannya. Ya, makanya pakai kata man itu karena orang hidup. Ya. Ya baik kehidupan dalam arti napa niku keluarganya, kehidupan dalam arti pangkat dan jabatannya. Ya. Siapa yang sangka, Pak, satu orang saja sampai ada 30 sekian yang pangkatnya harus di ini, kan ada seperti itu. Ini hakim ini yang lebih pengacara gitu lebih pahami. ya. Sampai segitunya, itulah maksudnya wa man fihinna. Satu kali kula jenengan memperturutkan hawa nafsu, menghilangkan kebenaran, tidak mempertimbangkan aturan-aturan, yang terjadi adalah kehancuran dan kebinasaan. Bukan hanya diri sang pelaku itu, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Termasuk sing jukuk CCTV kena, Pak. Termasuk sing ngalang-alangi opo jarine gitu. Kena semua. Coba bayangkan. Tapi itulah manusia. Disebut manusia itu ya orang namanya kan lupa. Makanya kita jangan ikut-ikutan menghujat. Ya, itulah kekhilafan manusia yang pada akhirnya orang yang mentazkiyah nafsunya akhirnya kembalinya kepada diri kita. Ngeten. Jadi jenengan jangan terus digebyah-uyah, Bapak. Gitu. Gara-gara itu lalu setiap ada Pak polisi disebut apa? Ya. Loh, sakno loh Pak, sampai karnaval itu karnaval. Ya. Itu sampai banyak anak-anak yang tidak mau pakai berbaju seperti itu. Gara-gara wedi dilokno sampo. Ya. Orang Indonesia kan suka latah, Pak. Seperti itu. Nah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Manusia bisa jadi dengan cara seperti itulah Allah mengingatkannya. Ya, kita juga jangan sok suci. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa kita paling bersih diri kita, paling hebat akhlak kita. Ya, jangan. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Yang ada apa? Kita kosongkan diri kita. Yang namanya takhalli itu dari akhlak-akhlak tercela.
Jangan merasa memamerkan diri kita. Aku loh mulai haji. Saman kudu nyeluk aku abah loh ya. Lega abah tak jotos abuh kan. Tidak. Oke. Itu Pak. Makanya ternyata Pak, pengalaman. Semakin kula jenengan sering ke tanah suci, hati-hati, harus semakin pandai membuat jiwa kula jenengan suci. Kalau tidak Pak, aku harus berangkat haji ping 15 kok. Ya. Akunya itu harus takhalli. Ingkang nomor kali tahalli. Beda titik mawon. Tahalli. Setelah dibersihkan dari sifat-sifat tercela itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, lalu kemudian menghiasinya, mengisinya dengan akhlakul mahmudah, dengan akhlakul karimah, dengan jiwa-jiwa kula jenengan diisi dengan kejujuran, keikhlasan, zuhud. Ini mungkin diartikan satu-satu. Ya, tawakal, cinta, mahabbah datang Allah, mahabbah datang Rasulullah. Kemudian tasyakur, sabar, ya, ridho, qanaah dan sebagainya. Maka yang ketiga jamaah sekalian ada yang namanya tajalli. Ya. Jadi niki nek kula tulis Arab niku bentuknya sami, Pak. Yang pertama tahalli titik di atas, yang kedua tahalli tanpa titik, yang terakhir tajalli titik satu di bawah. Wah, ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu ya satu titik mengandung makna yang luar biasa. Ya, itu makanya kalau jenengan dianjurkan untuk berbahasa Arab, belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ya, itu seperti itu sampai Rasulullah uhibbul araba li salasin. Saya itu suka orang yang belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena li anni arabi, karena saya orang Arab. Wal Quran arabi, yang kedua karena Al-Quran berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati arabi, dan nanti dialektika omongan-omongan kula jenengan ketika di surga pakai bahasa Arab. Ya, rawahu Abu Dawud. Lho ngeten niki Bapak panjenengan walaupun di Kedung Asem, di Nginden atau di Rungkut di Surabaya ini ngomongnya kula jenengan model kankon ngono ya. Engko sok nang Arab nang swarga panjenengan bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'an yang dipakai. Itu. Kenapa? Karena kehebatan mukjizatnya Al-Qur'an itu. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka di sini ada cara-cara, 3 cara ini ketika kula panjenengan memperbaiki insyaallah. Ya. Dalam bahasa wong pondokan ma'had itu tempat berjanji membersihkan jiwa dan hati ya dengan santri ya, memperbaiki 3 hal, tahalli dan tajalli. Tajalli itu puncaknya Pak. Nek wis dikosongkan dari perbuatan dan sifat-sifat tercela, lalu diisi dengan akhlak yang mulia, lalu kemudian kita siap untuk mengarahkan kepada sambungan diri kula jenengan sing jenenge wong Jawa manunggaling kawula Gusti. Menyambungkan diri kita, mengarahkan sejauh mata memandang untuk selalu bermuara kepada keindahan Allah. Ngoten Pak. Makanya tengene kitab Al-Hikam itu disebutkan ketika kula panjenengan menyaksikan keindahan ciptaan Allah, ya, termasuk panjenengan menikmati nikmatnya makanan minuman yang panjenengan konsumsi, ya, itu yang dilihat bukan pemandangan itu Pak. Yang panjenengan rasakan bukan nikmatnya makanan dan minuman itu, tapi yang dipandang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ngapunten karena sudah kadung dibuatkan. Misalnya ini saya minum niki kopi susu napa susu coklat? Kopi susu kaya pas seleraku. Kata sponsornya kan pas susunya gitu ya. Loh ketika saya melihat ini,
Harusnya, harusnya. Niki yang dilihat bukan kopi susunya, Pak. Tapi siapa? Oh, kok susunya? Gitu. Lo ketika kalau jenengan ngunjuk Bismillahirrahmanirrahim, hangatnya juga pas, Pak. Ya pas susunya, ya pas hangatnya. Loh, itu kemudian yang kita lihat itu Allah. Loh, disitulah maka kalau dihubungkan dengan tafsir membedah Samudra Al-Fatihah yang sudah beberapa kali panjenengan kaji itu, ternyata itulah makna dibalik tersirat dari perintahnya Rasulullah. Kenapa ketika memulai sesuatu harus Bismillahirrahmanirrahim? Karena disitulah keindahan Allah ada di dalamnya. Ya, ngapunten. Orang itu kalau sudah melihat, makanya panjenengan kalau menyaksikan sejarahnya Imam Al-Hallaj, mendengarkan cerita legenda Syekh Siti Jenar gitu, yang dilihat bukan siapa atau apa, melainkan sang pencipta. Ora ana ingsun sing ana Allah. Terus hakikatnya kita ini tidak ada. Kenapa? Karena adanya kita, karena adanya Allah Subhanahu wa taala. Indahnya alam semesta karena indahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalau panjenengan salat langsung Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Disitulah layaknya kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga semuanya disandarkan kepada sejauh mata memandang untuk kemudian semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Pak, kalau kula jenengan sudah memiliki sebagai diri pribadi personal, kula jenengan akan menjadi jiwa-jiwa yang utuh, jiwa-jiwa yang sempurna, yang di dalam Al-Qur'an ahsani taqwim atau insan kamil atau yang disebut manusia yang sempurna. Dalam rumah tangga nggih ngoten. Ibu misalnya nggih, Bu. Oh ana to? Tak kira gak ono. Nggih. Panjenengan mirsani bapake kok ganteng koyo Janaka mene aren umpama. Lho niku ucapane alhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Napa? Sebab kegantengan, ketampanan, keperkasaan papa tercinta itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan napa niku, bapak juga begitu. Indahnya istri saya bagaikan Sofia Lajuba. Guyune koyok Luna Maya. Tapi nek kadung ngamuk koyok mak ojo malampir to Pak. Itu akhirnya menyaksikannya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Itulah yang harus kita. Jadi manusia yang sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan seluruh panca inderanya bergerak ke satu titik fokus, yaitu hanya dari, untuk, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Oke. Dalam kitab Ihya itu disebutkan, Pak. Itu ada manusia yang secara lahiriah, Pak, ketoknya hidup. Tapi hakikatnya al-mayyitul masyi, ya. Hakikatnya mayat yang berjalan. Kenapa? Karena belum bisa menggunakan panca inderanya untuk kemudian fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya merasa dirinya sendiri, bukan karena dihidupkan Allah, bukan karena ridho Allah, bukan karena hal-hal yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang ciptakan kalian dan juga ciptakan gerak-gerik langkah perbuatan perkataan kalian. Seperti itu Bapak. Oke. Itu pembahasan pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, tentang pembagian nafsu dalam perspektif tasawuf. Oke, dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Oke. Jadi berbahagialah orang yang berusaha selalu dan selalu memuhasabah dirinya.
mentahsib dirinya, mengevaluasi introspek dirinya. Ya. Jadi untuk selalu membersihkan jiwanya. Untuk selalu berusaha bagaimana menjauhkan dari sifat-sifat tercela. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Sungguh celaka, rugi, hina orang yang mengotorinya. Ati niku didadekne Gusti Allah, gitu, penuh dengan cinta. Nggih, cinta. Nek wis cinta niku masyaallah, Pak. Nek wis cinta datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku lho, Pak. Kayak lagune Farel. Aja dibanding-bandingke. Ini ya krungu apa ora jenengan lagu itu. Ya. Itu Masya Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak ada andada. Fala taj'alu lillahi andada. Tidak ada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah maka hati kula jenengan harus terisi kemahakuasaan Allah. Qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jangan dikotori dengan sifat-sifat tercela. Nah, disinilah maka menurut ahli tasawuf itu ada 7 ya macam nafsu. Yang pertama nafsul ammarah. Innan nafsal ammaratum bisu. Kemudian yang kedua nafsul lawamah. Ya. Yang ketiga nafsul mulhimah. Yang keempat al nafsul mutmainnah. Ya, yang kelima nafsul mardiyah di dalam akhir surah Al-Fajr ya. Kemudian ada nafsul kamilah dan nafsul radiyah. Ada mardiyah, ada nafsul radiyah. Jika makanya dibahas satu persatu ya. Kalau dibahas satu persatu insya Allah jam 9 dereng mari. Nah, maka dari itu kita akan bersambung di pertemuan berikutnya yang disebut masing-masing nafsu itu apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, lalu cara menyikapinya seperti apa, agar ke depan langkah-langkah kula jenengan ini tidak terjebak kepada nafsu-nafsu yang tidak tepat sasarannya. Terus nafsu itu tidak semuanya jelek Bapak Ibu. Nggih. Lho panjenengan saged mriki niku karena nafsu lho. Gitu. Panjenengan mriki ngasta rasukan ugeman ingkang sae ya apa Pak Bian damel baju suka kan ngecekak ya kayak ABG itu karena nafsu kelihatan apa itu funky ngaten nggih. Nah itu Masya Allah. Nah, Bapak bawa anaknya ikut ke masjid itu karena nafsu, karena keinginan apa? Keinginan supaya anaknya mengenal rumah Allah. Saya salut dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika rawuh ke masjid ya mengajak putra-putrinya. Ya. Ini masnya siapa itu yang pakai kaos itu? Pinter ya Mas ya. Siapa namanya Mas? Siapa namanya Mas? Adik? Iya. Iya, siapa namanya? Oh, kayak Farel ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu generasi kula jenengan, Pak. Jangan sampai Masjid Baitur Rahim yang megah ya, syiar dalam ibadah dan dakwah nanti di akhir zaman kemudian napa? Kepaten obor. Nggih. Jangan sampai kepaten obor. Generasi-generasi penerus kula jenengan adalah putra-putri kula jenengan. Itu semua karena nafsu. Panjenengan rawuh mriki memilih antara teh dan kopi susu juga karena nafsu. Itu karena nafsu. Termasuk ngaji ini, nggih, berhenti sampai di sini juga karena nafsu. Sebabnya napa? Ngaten nggih, mulane sakmene wae besok kapan-kapan diteruske muga-muga panjang umure sehat awake. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Nek padha-padha doa haji Abah Jaya Abah Lukman ya wis tau haji, monggo didongani. Ngoten nggih. Ya Allah nggih. Karena ini amanah aku wedi kualat. Nggih, masyaallah li hajatina wa hajatikum.
biridhoillah wa bisyafaati Rasulillah wa bibarakati Nabiullah Ibrahim wa Ismail wa ala alihim wa ashabihim alaihimus salatu wassalam lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka narju ghufranaka ya Ghaffar ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa liasatidina wa limuallimina wa liulama'ina wa lihabaibina wa lijama'atina khususan jamaah Masjid Baitur Rahim ya Allah wal mustami'in fi media sosial ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bil hajji wal umrah fi kulli sanah bis sihha wal afiyah wa bi rizqil barakah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa tawil umurana wa hasin akhlaqana wa taqabbal taubatana ya Allah wa taqabbal du'ana wa qdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hassil maqasidana wa yassir umurana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, ya Allah orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami, termasuk para sesepuh Masjid Baitur Rahim ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami, sehatkan beliau-beliau ya Allah, dan mereka yang sudah mendahului kami di alam barzah ya Allah, terimalah amal-amal soleh mereka. Ya Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surga-Mu ya Allah. Ya Allah, di bulan Muharram akhir ini ya Allah, di akhir dari perjalanan kami menunaikan ibadah haji ya Allah, terimalah haji kami, terimalah sa'i kami, umrah kami, tawaf kami, seluruh rangkaian ibadah kami ya Allah, yang pada akhirnya berimbas kepada permohonan kami, berkahi kami ya Allah, agar barokah ini meluber seluruh jamaah ya Allah, seluruh jamaah khususnya Baitur Rahim ya Allah. Engkau berikan rizki yang halal barakah yang bisa digunakan untuk ibadah istiqomah berziarah ke Makkah Madinah, membina keluarga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra putri dan generasi yang salih salihah, generasi keturunan yang ahli ibadah berhiaskan akhlakul karimah. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini ya Allah, hati yang bersih ya Allah, nafsu dan jiwa yang senantiasa semakin dekat ke hadirat-Mu ya Allah. Semakin hari semakin lama semakin tambah usia kami ya Allah. Hendaknya ya Allah Engkau berkahi kami, semakin bisa mendekati diri kami ke hadirat-Mu ya Allah. Semakin nikmat ibadah kami, semakin khusyuk ya Allah, zikir kami, semakin Engkau kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan kami sehat walafiat sekeluarga, khususnya jamaah Baitur Rahim, sehingga bisa menunaikan ibadah istiqomah ya Allah. Namun suatu saat Engkau ambil nyawa kami, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Insyaallah waktunya sudah kita punya catatan bahwa
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.